Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yafes Septian, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Untak Surabaya. Ya, untuk kegiatan kali ini atau juga sebagai pemenuhan mata kuliah karya ilmiah, mata kuliah karya ilmiah, yaitu adalah melakukan sebuah resensi buku. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk melakukan resensi buku, review buku dengan judul Perlindungan Privasi dan Data Pribadi, sebuah tinjauan pengantar karya Zaid MH yang diterbitkan oleh Stara Press pada tahun 2024. Dalam pembukaan buku ini, Zaid MS menyatakan bahwa di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sekarang, data pribadi itu menjadi barang yang lebih berharga daripada mata uang dan lebih laku di pasaran dibandingkan dengan logam emas, perak, atau logam lain-lainnya. Ya. Karena kalau jatuh di tangan orang yang salah, prinsipnya data pribadi itu bisa disalahgunakan lah untuk melakukan pemerasan, ya, atau dijual belikan kepada orang-orang yang punya kepentingan terhadap data. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan mengenai privasi, informasi, data pribadi, dan hak asasi manusia. Sejarahnya, pembahasan mengenai privasi itu jauh dimulai dari zaman Yunani kuno dan Tiongkok kuno. Filsuf luar biasa yaitu Socrates pernah menyampaikan perbedaan antara luar dan dalam, antara publik dan privat, dan antara komunitas dan soliter. Tidak ketinggalan, Aristoteles membedakan antara publik dan privat dengan dua cara. Yang pertama, dengan membedakan dan mengatur batas urusan negara atau polis dengan urusan rumah tangga. Kedua, aktivitas kontemplatif diperlukan untuk perkembangan manusia, membutuhkan jarak, ruang, dan kesendirian dari kehidupan publik. Lebih lanjut, Konfusius membedakan antara kegiatan publik dalam pemerintahan dan urusan pribadi kehidupan keluarga. Di era modern saat ini, istilah privasi telah mengalami perluasan makna. Konsep privasi pertama kali disampaikan oleh Thomas Kuhn dengan istilah rights to be alone, atau hak untuk berbicara sendiri, untuk mendukung akan hak privasi individu. Terakhir, definisi terkait privasi ini dilakukan oleh Adam Moore dengan tulisannya Privacy, it is meaning and value, yang pada prinsipnya tetap mempertahankan pandangan kontrol dan akses dengan alasan privasi adalah hak relatif secara budaya dan spesies terhadap tingkat kontrol dan akses ke tubuh, lokasi, dan informasi data pribadi. Selanjutnya, mengenai data pribadi, Komisi Eropa mendefinisikan sebuah informasi apapun yang berkaitan dengan individu hidup yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Potongan informasi yang berbeda yang dikumpulkan bersama dapat mengarah pada identifikasi orang tertentu, juga merupakan data pribadi. Khusus di Indonesia, ya, perlindungan data pribadi itu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mendefinisikan sebagai data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri, kombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selanjutnya, General Data Protection Regulation mengkategorikan data pribadi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah data biometrik, yang ketiga adalah tentang kesehatan. Selain kategori di atas, GDPR adalah data atau informasi yang berkaitan dengan asal, ras, dan etnis, opini politik, keyakinan agama atau ideologi, atau konten silakan dapat dikategorikan dan diberikan sebagai data pribadi.
seperti halnya di negara lain, di dunia lainnya, bahwa metode perlindungan hukum data pribadi itu dilakukan melalui mekanisme legislasi. Banyak contoh, konvensi, rekomendasi, guideline atau panduan mekanisme internasional. Nah, khusus Indonesia ini, ternyata Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ini, ya, Indonesia itu termasuk kategori negara yang paling telat untuk mengesahkan, melindungi perlindungan itu dalam bentuk undang-undangan. Paling lama. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 disebutkan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi berkaitan dengan privasi di Indonesia, ya. Perlindungan terhadap data pribadi tersebut berkaitan dengan privasi, kehormatan dan martabat, kepemilikan pribadi maupun kebebasan dan hak asasi manusia. Oke. Meskipun di Indonesia juga sudah punya undang-undang terkait perlindungan pribadi, Syahid MA melalui bukunya ini, khususnya yang di bab terakhir, di bab 4, menyatakan ada beberapa tambahan atau catatan bahwa dalam memaksimalkan perlindungan data pribadi tersebut, instrumen hukum dinilai tidak cukup efektif, sehingga memerlukan adanya otoritas perlindungan data seperti komisaris privat, lembaga privasi data, atau otoritas atau komisaris penegak privasi yang memiliki kriteria independen, berkualitas dan profesional, berkompeten, berkuasa, atau memiliki kewenangan dan aktif.